Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Rizky Nilasari NIM 2018 04203888 dari kelas E Desain Riset, Survei, dan Eksperimen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dalam Pengendalian Internal dan Komitmen Manajemen terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa selama Pandemi COVID-19. Latar belakang. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Latar belakang desa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, non-fisik maupun sumber daya manusia yang ada. Dibentuknya badan usaha milik desa untuk menggali potensi desa. Dalam implementasinya masih banyak sekali kendala, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan ini mempengaruhi pola perilaku serta kecenderungan mengubah kinerja pegawai. Pengendalian internal serta komitmen organisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Lalu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa ketidakpastian lingkungan terjadi yang terdampak pandemi COVID-19 secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja operasional suatu organisasi dengan memastikan dari beberapa faktor diantaranya pengendalian internal dan komitmen manajemen dapat memberikan evaluasi dan dalam penelitian kinerja serta problem solving untuk mengatasi degradasi sektor perekonomian tersebut, serta dapat lebih mengetahui lapangan apakah yang sedang terjadi di dalam lingkup organisasi saat pandemi COVID-19 berlangsung. Lalu, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah saya adalah, apakah pengendalian internal secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja badan usaha milik desa? Yang kedua, apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap kinerja badan usaha milik desa? Lalu, apakah ketidakpastian lingkungan karena pandemik berpengaruh terhadap pengendalian internal? Dan yang terakhir adalah, apakah ketidakpastian lingkungan karena pandemik berpengaruh terhadap komitmen manajemen? Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya meliputi untuk menguji dan menemukan bukti apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja badan usaha milik desa. Dan untuk menguji dan menemukan bukti apakah dengan komitmen manajemen berpengaruh terhadap kinerja seluruh karyawan badan usaha milik desa. Lalu, untuk menguji dan menemukan bukti apakah ketidakpastian lingkungan karena pandemi COVID-19 mempengaruhi pengendalian internal. Dan untuk menguji dan menemukan bukti apakah dengan komitmen manajemen berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan badan usaha milik desa. Lalu manfaat penelitian, terdapat dua manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri adalah peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai bahan pengujian serta sumber referensi terhadap penelitian yang akan datang dan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya. Lalu manfaat penelitian manfaat praktis, terdapat 3 manfaat bagi instansi atau organisasi, bagi penulis, dan bagi pihak lain. Bagi instansi atau organisasi, penelitian ini diinginkan agar dapat membantu untuk bahan pertimbangan atau masukan kepada badan usaha milik desa dalam rangka mengatasi ketidakpastian lingkungan akibat pandemi COVID-19. Lalu bagi penulis, penelitian ini diharapkan agar bermanfaat untuk mengembangkan dasar-dasar keilmuan dan praktek perilaku, pengendalian internal, dan komitmen manajemen, serta sumber daya manusia, serta bagian dari pencapaian penyelesaian pendidikan strata 1 S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hasil penelitian merupakan informasi teori dan implementasi dari pengaruh pengendalian internal dan komitmen manajemen terhadap ketidakpastian lingkungan yang terjadi. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama saya mengangkat landasan teori yaitu stewardship theory pada proposal saya. Stewardship theory merupakan teori gambaran keadaan manajemen atas penurunan motivasi untuk keuntungan organisasi.
Asumsi stewardship teori memanfaatkan prinsip untuk hasil yang maksimal dengan menjalin kepuasan dan kesuksesan. Penerapan stewardship teori dalam penelitian ini agar manajer yang berperan sebagai steward atau dapat tergerak untuk memenuhi kepentingan prinsipal dan tingkat loyalitas supaya tujuan organisasi dapat tercapai serta membuat seluruh pemanfaatkan teknologi informasi dan seluruh tenaga kerja yang berkomitmen pada suatu organisasi terlibat dalam pembuatan pengelolaan semakin efektif dan efisien berdasarkan tingkat keahlian sumber daya manusianya. Lalu, sistem pengendalian internal adalah prosedur serta kebijakan yang disusun agar memberikan kepercayaan yang memadai bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuan. I Gusti Agung Rai 2008, pengendalian internal selaras dengan benefit. Lalu ada komitmen manajemen yang merupakan suatu keadaan di mana karyawan memihak perusahaan atau badan usaha tertentu dengan tujuan-tujuan serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan atau badan usaha tersebut. Robbins and Judge 2008. Lalu kinerja merupakan hasil dalam bentuk kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai seorang pegawai dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Pencapaian target kerja karyawan dapat dinilai berdasarkan kualitas dan kuantitas. Mangkunegara 2011. Selanjutnya adalah ketidakpastian lingkungan, yang merupakan faktor-faktor yang selalu menjadikan organisasi melakukan adaptasi pada kondisi suatu kelompok organisasi di dalam area lingkungan sekitar adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan tingkat rendah biasanya dalam lingkungan relatif stabil yang mana seseorang didapatkan memprediksi serancangan keadaan di masa depan, maka langkah yang akan diambil dapat direncanakan dengan baik. Kondisi yang relatif stabil ini dapat dimanfaatkan oleh anggota organisasi untuk membantu organisasi membuat perencanaan yang akurat. Lalu, teori COVID-19. COVID-19 merupakan wabah dari virus yang menyebar dari droplet pasien yang menyebar secara luas dan dirasakan di seluruh dunia. Virus ini mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi serta pelambatan ekonomi global. Lalu pada hipotesis saya terdapat 3 hipotesis. Hipotesis pertama, pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja organisasi. Ketidakpastian lingkungan sebagai variabel pemoderasi. Lalu di sini terdapat model variabel saya atau model penelitian saya, yang mana X1 adalah pengendalian internal, X2 komitmen manajemen, X3 ketidakpastian lingkungan, dan Y adalah kinerja organisasi. Di mana variabel independen saya terdapat X1 dan X2 pengendalian internal dan komitmen manajemen, dan variabel pemoderasi ketidakpastian lingkungan, dan variabel dependen yaitu kinerja organisasi. Selanjutnya masuk di bab 3 atau metode penelitian. Penelitian ini berjenis klausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa badan usaha milik desa atau BUMDes, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul dengan waktu pelaksanaan dari bulan Mei 2021 dan hingga bulan Juni 2021. Populasi yang dipilih adalah direksi dan staf pengelola badan usaha milik desa. Sumber data yang saya pakai adalah data primer dengan hasil kuesioner. Lalu selanjutnya adalah variabel saya, variabel independen dengan pengendalian internal, komitmen manajemen dengan X1, X2, dan variabel pemoderasi yaitu ketidakpastian lingkungan, dan variabel dependen adalah kinerja organisasi dengan metode pengolahan data menggunakan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik analisis data saya,
yang mana terdapat uji kualitas instrumen. Uji kualitas instrumen terdapat uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis dan analisis data saya dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri terdapat uji multikoleniaritas, uji heterokedositas, dan uji normalitas. Dan uji hipotesis saya terdapat uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.